Segala hal baik menerpa Vanessa sekarang ini. Setelah kemenangannya di ajang penghargaan perfilman terbesar di negeri ini, banyak media memberitakan penampilan cantiknya kemarin malam. Selain berita tentang kemenangannya dan filmnya, para artis lain pun berbondong-bondong memberikan selamat lewat pesan singkat atau chat. Sementara orang-orang di internet memujinya habis-habisan di berbagai kolom komentar di media sosialnya. Kau mengenal Viara dengan baik. Semalam kau sampai ingin bergabung dengan dia dan Aska di meja mereka, kata Nolan sembari terus menyetir. Aku mengidolakan Viara. Dia adalah salah satu aktris terbaik negeri ini. Ya, dulu sebelum dia hiatus cukup lama hingga popularitasnya menurun, jawab Vanessa yang kini duduk di jok depan di samping pacarnya. Dia wanita yang hebat. Lebih memilih fokus membesarkan anaknya daripada melanjutkan karirnya yang gemilang. Aku juga mengagumi Viara. Tapi Aska adalah idolaku. Aktor pria paling keren di layar lebar. Apapun peran yang dia bawakan selalu mencuri perhatian utama. Itu membuat filmnya tampak selalu berkelas. Jelas Nolan dengan begitu semangat. Pantas saja kau sangat semangat aku ajak bertemu mereka. Tapi kenapa kau tidak mengatakan hal itu padanya? Tanya Vanessa dengan wajah tampak bingung. Nolan menggeleng. Aku malu. Ya, payah. Sahut Vanessa seraya mendorong lengan Nolan dengan pelan. Tapi, aku ingin sekali suatu saat kita bisa seperti mereka berdua. Dikenang sebagai pasangan aktor dan aktris yang melegenda. Ungkap Nolan dengan begitu optimis. Vanessa mengangguk pelan dengan wajah yang kemudian berubah menjadi muram. Aku merasa berada di atas angin sekarang. Ujar Vanessa. Kau pantas mendapatkan itu. Ucap Nolan yang tersenyum ke arah kekasihnya. Kita berdua hampir tidak pernah diberitakan negatif oleh siapapun, kata Vanessa yang memandang Nolan dengan kerutan di dahinya. Memangnya kau ingin? Tanya Nolan seraya menggeleng. Aku sebenarnya tidak peduli. Dari kecil aku sudah berada di depan kamera. Walau aku sempat berhenti bertahun-tahun untuk fokus pada pendidikanku, tetapi aku kembali ke dunia ini. Aku hanya melakukan apa yang aku suka dan cukup. Aku tidak terlalu peduli pendapat orang. Yakin, sepertinya kau selalu peduli dengan gadis-gadis remaja yang mengatakan bahwa kau sangat tampan, seksi, dan mereka mau melakukan apapun hanya untuk bisa bertemu denganmu. Ya, melihat wajahmu, ungkap Vanessa dengan ekspresi kurang senang. Kau cemburu. Nolan menyeringai. Jika iya, kau juga seharusnya cemburu dengan ribuan pria yang berkata ingin menikahiku. Jawab Vanessa dengan malas. Tidak terlalu. Aku lebih cemburu melihatmu dengan lawan-lawan mainmu. Namun, aku bisa mengendalikan rasa cemburuku. Itu resiko jadi artis, kan? Banyak orang yang memuja kita. Jawab Nolan seraya tertawa. Itu poinnya. Jawab Vanessa. Lagi pula, kau akan tetap menikahiku, kan? Tanya Nolan seraya menggerak-gerakkan alisnya. Vanessa tidak menjawab pertanyaan Nolan. Aku hanya bosan dengan pujaan. Saat memerankan seorang pelacur yang mendapatkan begitu banyak kata-kata kotor, aku merasakan ada sisi lain dari diriku. Sisi lain, dunia lain, masih dunia lain, tanya Nolan yang tidak serius. Aku hanya, lupakan, ujar Vanessa yang kini memandangi sisi jalan dari jendela yang tertutup itu. Nolan seakan tak mengerti dengan apa yang terjadi dengan Vanessa. Ia berargumen dalam benaknya. Ia tahu wanita itu rumit. Akan tetapi mencoba untuk mengerti itu bukan hal yang salah. Nolan beranggapan bahwa Vanessa adalah orang yang selalu peduli opini publik. Sekarang semua orang memuja pasangannya itu dan menurutnya mungkin saja Vanessa berpikiran jika suatu saat semua orang mencacinya. Percayalah, entah kau dipuja atau dicaci, aku tetap akan ada di sampingmu. Ucap Nolan yang membuat Vanessa langsung menoleh. Semua pria akan mengatakan hal yang sama, kata Vanessa dengan malas. Syukurlah. Itu berarti aku pria sejati. Jawab Nolan seraya tertawa. Jawab Vanessa. Lagi pula, kau akan tetap menikahiku, kan? Tanya Nolan seraya menggerak-gerakkan alisnya. Vanessa tidak menjawab pertanyaan Nolan. Aku hanya bosan dengan pujaan. Saat memerankan seorang pelacur yang mendapatkan begitu banyak kata-kata kotor, aku merasakan ada sisi lain dari diriku. Sisi lain, dunia lain, masih dunia lain, tanya Nolan yang tidak serius. Aku hanya, lupakan,
Ujar Vanessa yang kini memandangi sisi jalan dari jendela yang tertutup itu. 7. Nolan seakan tak mengerti dengan apa yang terjadi dengan Vanessa. Ia berargumen dalam benaknya. Ia tahu wanita itu rumit. Akan tetapi mencoba untuk mengerti itu bukan hal yang salah. Nolan beranggapan bahwa Vanessa adalah orang yang selalu peduli opini publik. Sekarang semua orang memuja pasangannya itu dan menurutnya mungkin saja Vanessa berpikiran jika suatu saat semua orang mencacinya. Percayalah, entah kau dipuja atau dicaci, aku tetap akan ada di sampingmu. Ucap Nolan yang membuat Vanessa langsung menoleh. Semua pria akan mengatakan hal yang sama, kata Vanessa dengan malas. Syukurlah. Itu berarti aku pria sejati. Jawab Nolan seraya tertawa. Dasar, kata Vanessa yang kemudian menusuk pinggang Nolan dengan telunjuknya. Geli, katanya pria sejati. Begitu doang geli, kata Vanessa seraya tertawa. Nolan langsung membalas perlakukan Vanessa dengan hal yang sama. Hingga keduanya saling membalas dan tertawa di dalam mobil itu. Vanessa melakukan banyak pose di depan kamera di dalam kafe yang digunakan sebagai tempat pemotretan. Wanita itu tampak sangat percaya diri dengan apapun gaya dan busana yang dipakainya. Ia memang selalu tampil cantik. Wajahnya begitu cerah bagaikan sosok yang selalu punya energi positif. Vanessa benar-benar sangat sempurna di depan kamera. Ujar seorang wanita dengan rambut sepanjang pundak yang dicat pirang pada Nolan yang berdiri di sampingnya. Aku beruntung mendapatkannya. Sahut Nolan yang memakai kemeja hitam yang dua kancing atasnya dibuka itu. Ya, tapi aku khawatir pada hubungan kalian. Kata wanita berambut pirang itu menoleh ke arah Nolan. Apa yang membuat Kak Milan khawatir? Aku sudah cukup dewasa untuk bisa mengatur segalanya. Jawab Nolan pada kakak perempuannya itu. Entahlah. Aku hanya punya firasat aneh. Lupakan saja. Kata Milan yang sepertinya tak jadi mengatakan apa yang ada di benaknya. Nolan mengernyitkan dahi. Percaya padaku, Kak. Aku bisa menjaga diriku. Kata Nolan seraya merangkul kakaknya. Milan tersenyum kecil seraya menoleh ke arah Vanessa yang masih dalam sesi pemotretan. Ini adalah sesi pemotretan untuk majalah dengan Milan sendiri sebagai kepala redaksinya. Wajah Vanessa dan pialanya akan menjadi sampul majalah generasi yang selalu mendukung hal-hal positif yang terjadi tidak hanya dunia hiburan, tetapi juga generasi muda di Indonesia. Milan sambil memilih foto sampulnya di atas meja. Kemudian menunjukkan kepada wanita yang duduk di sampingnya. Ini bagus kan? Tanyanya kepada Vanessa. Iya. Ini bagus untuk sampul. Jawab Vanessa seraya mengangguk. Vanessa dari mana saja sama. Jadi aku tidak bisa memilih. Ujar Nolan seraya menoleh ke arah Vanessa. Sama apa maksudnya? Kata Vanessa sambil melirik penuh selidik ke arah pacarnya. Sama cantiknya. Sama apanya lagi? Sayang. Jawab Nolan seraya menyentuh dahi Vanessa dengan jari telunjuknya. Gombalin mulu. Nikahin kapan? Sindir Milan seraya melirik ke arah Nolan. Kawin aja dulu. Kata Nolan dengan santai. Hus. Vanessa langsung mencubit Nolan dengan keras. Milan tertawa singkat sembari menggeleng. Kak. Buat berita terbaik untuk Vanessa. Dia berhak mendapatkan cinta dari publik. Ujar Nolan. Kak Milan berhak membuat berita apapun. Kita tidak boleh memaksa. Sahut Vanessa seraya menekan dan mendorong pipi pacarnya itu dengan jari telunjuknya. Milan tertawa singkat. Seperti apa yang Nolan katakan. Kau berhak mendapatkan cinta dari publik. Kau cantik, bertalenta, dan kau juga punya attitude. Kombinasi terbaik untuk role model masa kini. Puji Milan pada wanita yang 5 tahun lebih muda darinya itu. Vanessa tersenyum kecil. Kau terlalu memuji. Kak, kau pantas dipuji. Sayang, sahut Nolan yang kini membalas perbuatan pacarnya dengan menekan ujung hidung Vanessa. Milan mengecek arlojinya. Sudah lewat dari tengah malam. Sebaiknya kita segera pulang. Kalian harus syuting lagi besok, kan? Aku akan mengantar Vanessa ke apartemennya. Ujar Nolan yang segera berdiri dan mengambil jas hitamnya yang ia taruh ke atas kursi. Segera pulang setelah itu. Suruh Milan pada adiknya. Kak Milan jangan terlalu khawatir denganku. Jawab Nolan yang kini mengambilkan tas tangan milik Vanessa di meja. Siapa yang mengkhawatirkanmu lagi kalau bukan aku? Tanya Milan seraya menatap Nolan dengan senyum malas. Mungkin 10 juta pengikutnya di Instagram. Kak,
Sahut Vanessa seraya tertawa. 10,5. Ujar Nolan membenarkan. Iya. Bawel. Sahut Vanessa. Vanessa, selama kau selalu positif, aku akan selalu mendukungmu. Kata Milan sembari mengusap lengan Vanessa. Kami akan selalu positif. Vanessa juga tidak akan terkena skandal kotor atau sejenisnya. Ya kan? Tanya Nolan seraya melirik ke arah Vanessa. Vanessa tampak terkejut. Dia seperti tidak senang mendengar kata-kata Nolan. Tentu saja, apalagi skandal yang disetting. Menggelikan sekali. Ujar Nolan yang tertawa disusul Milan. Vanessa ikut tertawa sebelum ketiganya keluar dari kafe. Ia berada di belakang Nolan dan Milan yang sedang mengobrol bersama. Bagi Vanessa, sosok Milan adalah kakak yang baik. Bahkan mungkin terlalu baik. Vanessa seakan menjadi sosok yang selalu muncul di majalah Generasi, laman web, dan akun-akun resmi lainnya milik majalah Generasi. Ia seakan berpikir, apakah sosoknya terlalu putih hingga terus dikabarkan positif? Apakah warna hitam itu perlu untuk membuat segalanya jadi abu-abu? Masih ada lanjutannya loh di part 2, jangan sampai kelewatan ya. Bantu like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih, see you next time, bye-bye.